komandan, orang punya rumah pasti pilih. Dia punya niat jahat. Orang tiba-tiba orang niat jahat. Buktinya ini apa ini? Dapat kiriman. Aduh, ya aku ngomong. Pokoknya tiba kali ingat jahil teh. Oh ya, ngapain deh? Ini batas di sini ini. Batas pintu rumah ini. Oh, mau cabut ini. Pintu rumah ini sama pot aja. Masih ada keputusan. Saya tidak mau. Coba saya hadir dulu saksi ya. Saksi ibu. Kalau dia sudah di pengadilan, saya takutnya rumahnya jadi korban. Nah, itu dia. Ganti rugi kamu kalau begitu. Tidak ada ganti rugi ya, karena hati dengan hati masih termasuk keluarga. Saya berharap itu tidak sampai ke sana. Makanya Harapannya jangan sampai ke sana karena kasihan. Orang coba. Tipe lah mata sama komandan dia bawa apa tamu. Lupa utalati. Jamuali. Tulis dia mati. Utalati batas ya lo. Anton ini mau baca buku. Oh dia punya kalimat-kalimat niat. Mamu medi wolo jamu. Jamu wolo itu mamu mediti. Ada utang dia bilang ada utang. Itu berarti pencemaran. Orang tua sudah tidak ada. Itu dia ini utang ini. Sampai orang tua ini sampai 40 tahun tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, panel operasional channel yang membahas ilmu kepolisian. Ngomong-ngomong, setelah berbicara panjang lebar mengenai berapa lama Babin Kamtibmas bertugas di kantor desa, saya lupa satu hal. Jadi contoh kasus desa saya kemarin, ada permasalahan mengenai pembangunan rumah Mahayani. Di sini ada satu pondasi yang sudah dibuatkan. Kemudian ada permasalahan di tanah tersebut yang mana harus ada ganti rugi dulu baru dibangun rumah Mahayani tersebut, dan pada musyawarah tersebut tidak mendapat kesepakatan. Jadi Babin Kamtibmas mengambil diskresi kepolisian bahwasanya buatkan berita acara saat ini, buatkan tembusan ke kantor kecamatan bahwasanya sudah diadakan musyawarah, akan tetapi permasalahan tersebut belum mendapat mufakat. Jadi kantor desa sudah membuatkan berita acara dan ditembuskan ke kecamatan. Dan alhasil setelah ada pemberitahuan dari kecamatan, silahkan dipending bantuan rumah Mahayaninya atau dikasih ke orang lain ataupun akan digantikan atau ditambahkan untuk pembangunan rumah Mahayani untuk tahun depan. Karena posisi waktunya udah mepet, tinggal sebulan di penghujung tahun. Jadi mau tidak mau harus secepatnya harus diselesaikan. Dan akhirnya setelah kedua belah pihak melihat hasil musyawarah dan pemberitahuan dari kecamatan bahwasanya harus dipending, maka dari kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan melaksanakan atau sudah melaksanakan jual beli untuk sebidang tanah yang dibuatkan pondasi tersebut. Akan tetapi aparat desa sampai kepala desanya tidak memberitahukan kepada Bapak Babin Kamtibmas. Di sini Bapak Babin Kamtibmas tidak akan mengganggu ataupun tidak akan masuk dalam proyek pendirian rumah dinas tersebut, ataupun tidak ingin mendapatkan uang sepeser pun dari ganti rugi tersebut. Malah pemerintah desa tidak memberitahukan bahwasanya sudah ada jual beli mengenai tanah yang bermasalah tersebut. Jadi setelahnya rumah bantuan Mahayani sudah dibuatkan, sudah berdiri, Babin Kamtibmas mau lihat sudah ada rumah Mahayani dan sudah dibangun. Padahal kemarin komandan itu rumah kalau ada dibangun akan ada permasalahan, sudah membawa barang gini. Setelah semua sudah selesai tidak diberitahukan kepada Babin Kamtibmas. Ingat,
Bapak Babin Kaptimas mempunyai produk-produk yang harus dilaporkan ke Mako atau Polres masing-masing. Di sini Bapak Babin Kamtibmas akan membuat problem solving karena kami dituntut 4 kali problem solving apabila ada di desa masing-masing. Dan akhirnya problem solving tersebut tidak mencukupi atau tidak mencakup karena di sini kami akan dievaluasi lagi mengenai laporan di reskrim, tindakan-tindakan kriminal yang ada di reskrim, dan bagaimana penanganan kasus yang telah diselesaikan oleh Babin Kamtibmas. Dan akhirnya sekarang Babin Kamtibmas tidak mempunyai produk ataupun laporan. Setelah dia membuat laporan, telah melaksanakan mediasi antara bapak ini dan ibu ini, dan belum mempunyai mufakat. Kemudian diteruskan ke kecamatan dengan membuatkan berita acara bahwasanya permasalahan tersebut tidak mendapat mufakat di kantor desa. Kemudian kantor desa melimpahkan ke kecamatan. Titik. Sampai di situ kelanjutannya, klarifikasinya sudah nggak ada, putus mentok. Padahal di kantor sudah menanyakan gimana proses perkara yang sudah dilaporkan di laporan Anda. Padahal laporan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Rumah sudah dibangun, akan tetapi laporan kami masih dalam bentuk permasalahan. Jadi tolonglah Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, saya tekankan, sekali lagi saya tekankan, tolong beritahu kepada Babin Kamtibmas, apalagi Babin Kamtibmas itu sudah turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kami di sini hanya butuh bagaimana penanganan atau problem solving yang telah kami laksanakan sehingga mendapat mufakat dan terjadilah, dan itu semua membantu aktivitas atau kinerja Bapak Ibu yang berada di kantor desa. Jadi hanya itu yang ingin saya beritahukan, unek-unek saya untuk menjadi pedoman ataupun tolak ukur bagi kepala desa yang dimana belum ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Semua dia punya tindakan ini pencemaran ini mana orang punya orang tua masih ada utang, masih ada utang. Ini pencemaran. Sertifikat itu Pak, saya tidak menolak kami. Kalau sertifikat semua Dia model atas dari pati si CBP apa? Papa atau opa? Mama. Iya. Ini mama dapat berapa orang anak di CBP saudara? Banyak. Tidak apa-apa. 14 ini berapa orang yang masih ada? Kurang 8. Yang 14 ini, yang 14 kurang 8 jadi 6 toh. 6 ini ada anak, ada keturunan enggak? Ada. Semua anak-anak. Nah, jadi ini untuk kasih Bunda, untuk kasih saya ini dia, ini dorang saudara 14. Iya. Saudara ini ahli waris. Ini 8 minta surat tiba. Karena kalau RP sertifikat ini saya kasih, ini baru saya wacana. Kalau memang sama setuju, bikin baru pagar. Ini DP nama Bapak bantu. Supaya DP tanah sudah ada surat hibah asli untuk diurus sertifikat. Tapi DP sertifikat bukan satu hamparan ini. Pondasi ini lain. Pondasi supaya ini kan masih satu hamparan. Nantinya ini sudah diukur kalau sertifikat ini satu hamparan. Kalau satu orang penama dia bisa taruh di bank, dia gade. Apa? Jadi saya nak kasih, baru kalau Tibunda tidak kasih pisah ini menjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi ibu harus dapat surat hibah dari 8 orang yang masih hidup, 2 di Suwawa, 6 ini nanti baku bantu. 6 ini
Tanah ini siapa punya? Oke, jadi saya akhiri sampai di sini. Masih banyak konten-konten yang mengenai Babin Kamtibmas lainnya akan saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam operasional.